Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 501. Untuk ini. Untungnya bagi Lin Zengzhou, dia tahu bahwa Ye Tianzong pasti akan memberinya penjelasan. Su Junwan, sebaliknya, memiliki temperamen yang kuat, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Tianzong. Meski dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melenyapkan Sun Group. Namun, bukan berarti ia bisa membodohi dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Perasaan ini membuatnya tak tertahankan. Jika bukan karena Lin Zengzhou yang menghiburnya, dia mungkin langsung marah pada Ye Tianzong. Tentu saja, dia awalnya menyukai Lin Zengzhou, tetapi karena dia mengenal Ye Tianzong, dan keduanya tampaknya terkait erat, mereka jelas berkolusi untuk menipunya. Faktanya, dia sudah memiliki kasih sayang tertentu pada Lin Zengzhou. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini sekarang. Singkatnya, dia bertekad dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa memberikan penjelasan apapun tentang masalah ini, maka dia tidak akan pernah selesai dengan mereka. Menyetir. Perjalanan itu berlangsung sekitar 5 atau 6 menit. Saat mereka semakin dekat ke rumah sakit, pada akhirnya, Su Junwan tidak bisa menahan napas dan melambat. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke kaca spion, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Katakan padaku, Ye Tianzong, apa yang terjadi?" "Saya punya 2 pertanyaan di sini. Anda harus menjawab saya dengan jujur. Saya beritahu Anda, meskipun saya, Su Junwan, agak naif dan berkepribadian longgar, bukan berarti aku bodoh dan bisa dibodohi olehmu begitu saja. Aku tahu kamu sangat cakap dan memiliki lidah yang tajam, tapi saya tahu 2 pertanyaan Anda. Yang pertama adalah pertanyaan apakah aku akan pergi bersamamu menemui kakekmu dan menikah. Adapun yang kedua, Lin Zengzhou. Akulah yang memasangnya di sini. Apa niatnya? Itukah yang dia maksud?" Ye Tianzong menyela dan bertanya secara metodis. Su Junwan sedikit terkejut, tetapi Lin Zengzhou di samping tidak tahan melihat Su Junwan begitu bersemangat. Awalnya, dia mengira kedua orang itu melakukan sesuatu yang tidak etis secara pribadi, namun kini sepertinya ada ketidakcocokan di antara mereka berdua. Meski waktu kontaknya relatif singkat, ia memang memiliki rasa suka pada Su Junwan, bahkan mengatakan bahwa wanita tersebut berbeda dengan wanita yang pernah berinteraksi dengannya di masa lalu. Oleh karena itu, dia pun mendesak dan berkata, "Baiklah, Saudara Tianzong, mohon berhenti bertele-tele. Masalah ini akan segera terungkap, jadi tidak perlu menyembunyikannya, saya sudah cemas." "Baiklah, oke, jangan tidak sabar, jangan tidak sabar." Melihat kedua orang itu sangat cemas, Ye Tianzong segera menghibur mereka, lalu menarik napas dalam-dalam dan mulai berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa saya mengatur agar Anda dan Su Junwan bertemu di Zengzhou hari ini terutama karena saya ingin untuk satukan kalian berdua. Jangan khawatir, dengarkan saja apa yang aku katakan. Aku tahu ini pertama kalinya kalian bertemu, tapi aku percaya jika kalian memiliki kesan yang baik satu sama lain, kalian bisa berkumpul dengan lancar. Tetapi jika kalian tidak saling berkomunikasi, masing-masing mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kamu, Su Junwan, sebenarnya sama sekali tidak ingin menikah denganku, dan kamu tidak memiliki kesan yang baik terhadapku, yang kamu lakukan hanyalah membuat kakekmu merasa nyaman. Lin Zengzhou ini adalah saudara baikku. Kemampuan dan metodenya hampir sama dengan milikku, jadi menurutku. Jadi begitu." Sebelum Ye Tianzong sempat selesai berbicara, Lin Zengzhou bereaksi. Setelah dia melirik Su Junwan, dia berkata, "Meskipun saya tidak tahu hubungan spesifik antara kalian berdua. Tapi singkatnya, lelaki tua itu akan segera mati. Untuk memberinya ketenangan pikiran sebelum dia meninggal. Jadi, Su Junwan menemukanmu membawa akhir yang bahagia. Tapi karena kamu punya istri dan tidak ingin melakukan pengkhianatan seperti itu, kamu memintaku untuk menggantikanmu. Mempertimbangkan kedua aspek tersebut, jika Su Xiaoji dan saya dapat berkomunikasi, semua orang akan senang, tetapi jika tidak, Anda setidaknya dapat membodohi orang tua itu dan membiarkannya pergi dengan damai, itu yang Anda maksud, bukan?" Ye Tianzong tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, "Saya tidak punya niat menipu Anda. Oleh karena itu, saya akan mengatur agar kalian berdua saling menghubungi terlebih dahulu. Jika Anda rukun, saya akan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Jika Anda rukun baiklah, saya akan lihat bagaimana hubungan Anda berkembang. Ayo tindak lanjuti. Tapi dari pengamatan saya,
Anda tidak saling eksklusif, bukan? Oleh karena itu, saya tidak membiarkan Zheng Zhou menipu Anda, saya juga tidak membiarkan Anda, Su Junwan, tertipu atau tertipu dengan cara apapun. Jika kamu seperti ini jika kamu masih ingin merepotkanku, maka itu sungguh tidak masuk akal. Memang benar apa yang dikatakannya. Jika Ye Tianzong dan Lin Zhengzhou telah berkomunikasi sebelumnya dan datang ke sini khusus untuk mendekati Su Junwan. Saya percaya bahwa ini adalah fakta yang tidak ingin diterima oleh siapapun, tetapi jika Lin Zhengzhou pun tidak mengetahuinya, maka tidak ada masalah. Meskipun niat Ye Tianzong baik, Su Junwan merasa cemas sekaligus marah. Meskipun saya telah berhubungan dengan Zhengzhou, saya merasa dia adalah orang yang cukup baik. Namun, saya tahu betul siapa kakek saya. Meskipun saya tidak menganggap tinggi Anda, kakek saya sangat memikirkan Anda. Jika Anda tiba-tiba menemukan seseorang untuk datang, dia. Menurutku kekhawatiranmu tidak perlu. Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, menepuk bahu Lin Zhengzhou dengan lembut, dan tersenyum. Dia berkata, adikku lebih buruk dariku dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, jika dia pergi menemui kakekmu, dia pasti akan puas. Aku tidak akan salah menilai orang tersebut, dan aku tahu pikiran batin kakekmu, tampan dan kaya, ini hanya dangkal, kuncinya adalah memiliki strategi, identitas, dan latar belakang, dan Zhengzhou dapat menafsirkan semua ini dengan sempurna. Saudara Tianzong, kamu telah mengangkatku. Setelah masalah tersebut diberitahukan, Lin Zhengzhou tidak hanya tidak memiliki keluhan tentang Ye Tianzong, tetapi juga membuatnya semakin mengaguminya karena menyusun strategi dari jarak ribuan mil. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan ini sekarang, dia memahaminya dan berkata, saya bersedia melakukan ini. Saya pikir apa yang disebut pengembangan hubungan antara Nona Su dan saya adalah hal kedua. Intinya, jika itu bisa membuat lelaki tua itu pergi dengan tenang, saya bersedia menggantikannya. Apalagi, Nona Su, tolong percaya padaku, meskipun aku tidak punya kemauan. Dengan kemampuan kakakku, seharusnya tidak menjadi masalah besar berurusan dengan kakekmu. Kata-kata Lin Zhengzhou. Su Junwan ragu. Saya cukup bingung sebelumnya, tetapi sekarang kejadiannya semakin mendalam. Memang, dia merasa bersama Lin Zhengzhou jauh lebih nyaman daripada bersama Ye Tianzong. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memiliki rasa sayang tertentu terhadap pihak lain, dan dia tidak menyangka akan jatuh cinta sekarang. Lagi pula, karirnya saat ini sedang dalam tahap pertumbuhan yang pesat. Jika dia jatuh cinta secara tiba-tiba, bisa jadi akan runtuh. Dan selama kakek bisa pergi dengan tenang, sebenarnya tidak masalah jika dia berganti ke orang lain. Ye Tianzong relatif dapat diandalkan dalam pekerjaannya, karena dia yakin, dia hanya bisa melepaskannya. Su Junwan menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, memandang Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, ayo lakukan sesuai keinginanmu dulu. Baik kamu atau Lin Zhengzhou, tujuan utamaku adalah berharap kakekku bisa merasa nyaman, saya tidak ingin ada yang salah. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, jika kakek saya melakukan ini. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untuk ini. Jika kakekmu tidak senang, maka aku akan datang dan menambahnya. Jika kamu tidak datang tepat waktu dan kamu mengira kakekmu meninggal karena kebencian, maka aku, Ye Tianzong, akan melakukan apapun yang kamu inginkan, membunuh atau memenggal kepalanya, itu terserah kamu. Bagus. Setelah mendapatkan jawaban tegas Ye Tianzong, Su Junwan merasa sangat lega. Kemudian, ketiga orang itu terus bergerak maju, dan setelah menunggu selama 20 menit, mereka sampai di tempat tujuan. Di rumah sakit rakyat kedua di kota, karena dia mengkhawatirkan kondisinya, Su Junwan memimpin naik ke atas untuk memeriksa situasi spesifik, dan mereka berdua mengikuti dari dekat. Dia naik ke atas. Ye Tianzong bahkan pergi ke bagasi untuk melihatnya. Pada saat ini, Sun Yongye masih koma, dan cara mentransfer kemarahan sekte kuno kepadanya bukanlah yang dia pertimbangkan, tetapi Lin Zhengzhou. Zhengzhou. Setelah menutup bagasi, Ye Tianzong melambai dan memanggil Lin Zhengzhou. Lin Zhengzhou dengan senang hati menyetujuinya. Setelah berjalan mendekat, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia mengambil inisiatif dan berkata, Saudara Tianzong, setelah beberapa saat, setelah mengunjungi kakek Nona Su, kami masing-masing akan menjalankan tugas kami. Anda dan Lin Changhui, silakan pergi menemui Ye Qingfeng dengan berani, jangan gunakan botol obat jika tidak diperlukan, dan bahkan jika Anda melakukannya, saya akan berhasil mengalihkan perhatian ke Sun Yongye. Apakah menurutmu Sun Yongye ini masih bisa bertahan? Ada kemungkinan. Menurut perkiraan saya, seharusnya kurang dari 1%.
Haha. Ye Tianzong tertawa, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, oke, ini adalah takdirnya, kita tidak perlu terlalu khawatir, orang seperti ini, tidak sayang untuk mati. Dan sekarang, saya punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Biarkan kami bersaudara mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana perasaanmu tentang Su Junwan ini? Saudara Tianzong, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kalau begitu kamu hanya tidak menyukainya kan? Tidak masalah, maka kamu tidak perlu mengambil alih, aku akan melakukannya sendiri. Tidak, Saudara Tianzong. Lin Zhengzhou tahu bahwa Ye Tianzong berusaha keras untuk mendapatkannya, tetapi dia tidak dapat menolak, jadi dia segera meraihnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Nona Su ini sebenarnya cukup baik. Terutama, saya lebih menyukai kepribadiannya. Saya lebih menyukainya. Dia adalah bintang besar. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa bagus yang terakhir. Kamu juga tahu bahwa aku, saudaraku, bukanlah orang yang dangkal. Tentu saja aku tahu. Kamu adalah saudaraku, dan kamu jelas bukan orang yang dangkal, jadi aku merasa lega mempercayakan Su Junwan kepadamu. Bagaimanapun juga, dalam hatiku, kamu adalah saudara laki-lakiku, dan Su Junwan adalah saudara perempuanku. Ini adalah hasil terbaik bagi kalian berdua untuk bersama. Namun, sekarang kita harus menyelesaikan masalah kakeknya. Adapun pertukaran emosional selanjutnya antara kalian berdua, ini bukan yang saya pertimbangkan. Saya harap Anda bisa mengejarnya secara pragmatis. Tentu saja, akan lebih baik jika itu berhasil. Lebih baik. Kalau tidak membaik, kita tidak bisa memaksanya kan. Lagi pula, melon yang dipaksa itu tidak manis. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Zhengzhou tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa perasaan tidak dapat dipaksakan, tetapi saya yakin Nona Su juga memiliki kasih sayang tertentu kepada saya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan saya menggantikan Anda. Itu tergantung waktunya, seharusnya hampir selesai, ayo naik ke atas dan selesaikan masalah ini. Ini melegakan bagi Nona Su dan Anda, bukan? Bab 502. Mengenai perkataan Lin Zhengzhou, Ye Tianzong tidak setuju. Memang, Su Junwan terus mengganggunya, yang membuat orang-orang sangat kesal. Tuan Su selalu ingin mempertemukan mereka berdua, yang membuatnya sangat tertekan. Namun, satu kode sama dengan satu kode. Dapat dimengerti jika Anda berada di posisi orang lain. Di dalam hatinya, dia sangat menghormati Tuan Su. Saya juga sangat menghormati Su Junwan. Perlakukan satu sama lain dengan sopan. Saya tidak ingin ada konflik dengan pihak lain. Terlebih lagi, walaupun mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersentuhan satu sama lain, namun sifat mereka tidak buruk, hanya karena sifat manusia. Secara keseluruhan, dia tetap berharap semuanya bisa diselesaikan secara damai. Jadi, dia mengabaikannya. Namun di bawah instruksi pesan teks Su Junwan, dia membawa Lin Zhengzhou dan buru-buru memasuki rumah sakit dan datang ke lantai 3, bagian rawat inap. Bagaimana dengan Nona Su, kakekmu? Lihat Su Junwan. Ditemukan dia menangis, ada air mata di sudut matanya merah, dan seluruh tubuhnya tampak lemah. Jelas semuanya tidak baik. Lin Zhengzhou baru saja bertanya, dan Su Junwan hampir tidak bisa menahannya lagi. Dengan berlinangan air mata, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kondisi kakek saya sangat buruk. Dia mengalami kecelakaan mobil dan tengkoraknya sangat rusak parah. Apalagi tangan, kaki, dan anggota tubuhnya rusak semua. Semuanya rusak. Kuncinya organ dalam mengeluarkan banyak darah. Rumah sakit sudah mengeluarkan surat pemberitahuan sakit kritis. Kakek saya mungkin tidak bisa bertahan lebih dari 1 jam. Meski Su Junwan sangat kuat. Namun, saat menghadapi kematian kakeknya, satu-satunya kerabatnya di dunia, mau tak mau dia merasa panik dan pingsan. Lin Zhengzhou dapat memahami perasaannya dan segera berjalan untuk menghiburnya beberapa patah kata. Ye Tianzong juga menyembunyikan senyum main-mainnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, Zhengzhou, saya tidak akan masuk. Masuklah dengan Su Junwan dulu. Nah, setelah kamu berkomunikasi dengan baik, aku akan kembali menemui Tuan Su untuk yang terakhir kalinya. Saudara Tianzong, apakah kamu tidak masuk? Lin Zhengzhou tercengang. Su Junwan memandang Ye Tianzong dan berkata sambil berpikir, Ye Tianzong, situasi kakek saya saat ini sangat buruk. Meskipun kami telah menyelesaikannya sebelumnya, saya masih sedikit khawatir. Jadi, jika Anda tidak pergi, saya khawatir itu kakekku tidak akan bisa melihatmu, dia akan.
Aku percaya pada saudaraku. Pergi ke Zhengzhou sama dengan perginya aku. Lagi pula, dia bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu dan memenuhi keinginan kakekmu. Efeknya jauh lebih besar daripada keinginanku. Setelah kakekmu benar-benar menerimanya, aku akan masuk dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Ini adalah akhir yang paling sempurna. Juga, Zhengzhou, ketika kamu masuk nanti, perhatikan baik-baik kondisi lelaki tua itu. Jika memungkinkan, mungkin ada ruang untuk perawatan. Bahkan jika tidak memungkinkan, cobalah untuk memperpanjang hidupnya sebanyak mungkin. Apakah kamu memahami? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Zhengzhou tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Saudara Tianzong, saya akan melakukan yang terbaik. Ayo, Nona Su, aku akan ikut denganmu. Meski ini pertemuan pertama kita, aku yakin aku cukup tulus untuk membuat lelaki tua itu menerimaku. Meskipun aku tahu ini hanya akting, aku tetap bersedia melakukan semua ini untukmu." Kata-kata Lin Zhengzhou menyentuh hati Su Junwan. Dia sangat tersentuh dengan bantuan pihak lain. Apalagi setelah dihibur oleh kakak-kakaknya, berat hatinya sedikit lega. Hanya karena dia tidak menyukai Ye Tianzong bukan berarti dia tidak mengenali kemampuannya. Karena dia sangat optimis tentang Lin Zhengzhou, apa alasan dia menolak? Jadi, Su Junwan menarik napas dalam-dalam, membereskan pikirannya yang berantakan, mengangguk sedikit, dan berkata dengan penuh terima kasih, Zhengzhou. Saat kita berada di bangsal tadi, aku memberi petunjuk pada kakek sebelumnya, jadi saat kamu masuk, kamu dapat menempatkan dia dalam perspektif. Saya siap. Namun, saya tidak bisa berbuat banyak setelah itu. Semua ini tergantung pada kinerja Anda sendiri. Baiklah, tidak masalah. Aku tahu apa yang terjadi, ayo pergi. Saya lupa memberitahu Anda, saya pernah menjabat sebagai dokter lapangan di Afrika, jadi saya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang mentalitas pasien seperti ini. Setelah mengatakan itu, tanpa omong kosong yang berlebihan, Lin Zhengzhou berbalik dan berjalan ke bangsal bersama Su Junwan. Ye Tianzong duduk di kursi di koridor dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dalam pikiranku, aku terus-menerus memilah pemikiranku selanjutnya. Dengan Lin Zhengzhou di sini, Tuan Su dapat pergi dengan tenang. Terlebih lagi, melihat dia dan Su Junwan bertarung sengit, tidak masalah baginya untuk menjaga Su Junwan dengan baik mulai sekarang. Seharusnya sekitar jam 6 sore ketika semuanya sudah beres. Saat itu, Ye Qingfeng lah yang seharusnya mengutus seseorang, yaitu Lin Jianrong, untuk mengeluarkan ultimatum, meminta Ye Tianzong dan Lin Changhui untuk pergi bersama menemui Ye Qingfeng. Ini benar-benar pertengkaran. Jika negosiasi berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika negosiasi tidak berhasil, hanya dapat diselesaikan melalui kekerasan. Jika saatnya tiba, Anda akan memilih untuk bertarung sendirian. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengatasinya, gunakan obat Lin Zhengzhou, kendalikan itu. Apalagi jika rutenya sudah ditelusuri dan berhasil dialihkan ke Sun Yongye, semua itu akan beres. Malam ini, ketika dia kembali ke villa, ada beberapa hal yang menunggunya. Pertama, jika identitasnya sebagai presiden grup Zongheng terungkap, dia akan menghadapi badai besar. Saya berharap Zhang Chunqin dapat membantu menyelesaikannya dengan lancar. Yang kedua adalah pergi ke ibu kota provinsi. Namun, semua ini masih harus bergantung pada rencana dan pengaturan Ren Yurou. Selain itu, dia perlu mendapatkan informasi yang tepat dari Ye Qingfeng sebelum dia tahu bahwa dia akan pergi ke ibu kota provinsi, harus spesifik mengenai apa yang harus dilakukan, agar tidak terburu-buru seperti lalat tanpa kepala. Rencanakan semuanya. Suasana hati Ye Tianzong sedikit rileks. Sebagian besar hal berikutnya yang dia lakukan adalah memikirkan bagaimana menyelenggarakan pernikahan abad ini dan bagaimana membesarkannya. Itu harus orisinal dan sekaligus menarik perhatian yang cukup. Kuncinya adalah membiarkan Ren Yurou melihat ketulusannya tanpa ada kepalsuan. Sejujurnya, sampai sekarang, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia masih ingat dengan jelas adegan malam itu ketika Ren Yurou tiba-tiba naik ke tempat tidurnya dan membuat pengakuan penuh kasih sayang. Dia benar-benar terharu. Dia tidak tertarik pada wanita lain. Namun bagi istri saya, jika kedua orang tersebut dapat mengembangkan kontak yang lebih substansial, itu akan menjadi hasil terbaik. Berderak. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Su Junwan keluar. Ye Tianzong kembali sadar dan melihat waktu, ternyata mereka sudah berada di dalam lebih dari 10 menit. Pada saat ini, air mata di wajah Su Junwan telah lama hilang,
dia menatap Ye Tianzong dan terus melambai padanya, menunjukkan bahwa Ye Tianzong bisa masuk. Tidak ada perubahan emosional yang terlihat. Meskipun Ye Tianzong khawatir apakah Lin Zhengzhou dapat menangani Su dengan baik, dia tidak punya cara yang lebih baik. Jika perencanaannya yang matang pun tidak bisa dibodohi, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki Ren Yurou di hatinya, dan tidak ada wanita lain yang bisa menggantikannya. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya kepura-puraan dan tidak bisa dianggap serius, dia tidak mau menerimanya. Oke, aku datang. Ye Tianzong mengangguk sedikit, dan setelah menjawab, dia berdiri dan berjalan menuju bangsal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memasuki ruangan. Saya sedikit khawatir pada awalnya. Namun, ketika dia datang ke ranjang rumah sakit, dia benar-benar melihat Lin Zhengzhou berjalan di sana, memegang erat tangan Su. Meskipun wajahnya pucat dan lemah, dia mungkin melepaskannya kapan saja. Tapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Terlihat jelas bahwa penampilan Lin Zhengzhou telah sepenuhnya menggantikan posisi Ye Tianzong. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Zhengzhou melakukannya, prosesnya tidak penting. Yang penting adalah hasil. Tuan tua. Berjalan mendekat, Ye Tianzong bertanya dengan suara rendah. Lin Zhengzhou tiba-tiba berhenti dan tanpa sadar ingin berdiri, tetapi lelaki tua itu memeluknya erat-erat dan memberi isyarat agar dia tidak pergi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan meminta Ye Tianzong untuk duduk. Pergi sebagai tanggapan. Sambil menggandeng tangan kedua kakak beradik itu. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tianzong, saya tahu bahwa Anda mengatur agar Zhengzhou menggantikan diri Anda sendiri. Awalnya, saya sangat menolak pada awalnya, tetapi setelah komunikasi dan pertukaran saya dengan Zhengzhou, saya menemukan bahwa Zhengzhou lebih cocok untuk Waner. Jadi, saya menyerah, atau saya mengikuti keinginan Anda dan menyerahkan Waner ke Zhengzhou. Saya yakin, Anda juga bisa, bukan? Oh. Ye Tianzong berpura-pura terkejut, kembali menatap Su Junwan, dan bertanya, benarkah? Saat ini, wajah Su Junwan memerah karena malu, ia tidak menjawab secara langsung. Namun dari tatapan malu-malu ini terlihat bahwa kakek dan cucunya sudah menerima Lin Zhengzhou di dalam hati mereka. Adikku sangat pandai dalam hal itu. Setelah bertukar beberapa kata, dia memeriksa sebentar kondisinya. Memang tidak ada cara untuk menyelamatkan hari ini. Semua organ dalam rusak. Perbaikan dan perawatan sudah tidak diperlukan lagi. Setelah berada di dalam rumah sekitar 10 menit, ketiga orang itu pergi. Namun tidak lama kemudian, lelaki tua itu menyerah dan pergi. Su Junwan menangis lama sekali di bangsal. Meskipun Ye Tianzong dapat berempati dengannya, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian. Zhengzhou, aku serahkan tempat ini padamu. Su Junwan adalah adikku, dan kakeknya juga menerimamu. Lagi pula, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Sebelum Ye Tianzong sempat selesai berbicara, Lin Zhengzhou mengangguk penuh pengertian dan berkata, baiklah, saudara Tianzong, silakan. Saya di sini, dan saya akan menghibur Su Junwan. Saya akan memperlakukan Su Junwan dengan baik di masa depan. Dia, apakah dia menerimaku atau tidak, aku akan melakukan yang terbaik. Terlebih lagi, aku akan mengatur transfernya nanti dan membiarkanmu menyerang di depan. Aku akan berada di belakang, bertanggung jawab atas semua makanan dan rumput, untuk memastikan tidak akan ada masalah. Akhirnya, semoga sukses. Bagus. Setelah perjanjian, Ye Tianzong bergegas turun. Berkendara langsung ke grup Zongheng dan temui Lin Changhui. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.